Proses manajemen strategik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dan juga berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi untuk merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Melalui proses ini, organisasi dapat menentukan arah dan juga kebijakan strategis, sehingga setiap keputusan yang diambil itu tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, akan tetapi juga mempertimbangkan perkembangan dan tantangan yang ada di masa depan. Selain itu juga, manajemen strategi berperan penting dalam menyesuaikan kekuatan dan sumber daya internal perusahaan dengan peluang serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan juga mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dalam praktiknya, proses manajemen strategi membantu organisasi untuk mengelola perusahaan, memanfaatkan peluang bisnis, serta mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses manajemen strategi merupakan suatu proses manajerial yang sangat penting dalam menentukan arah organisasi melalui perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi secara terencana dan berkesinambungan. Saya Randy Fasya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen inti dalam proses manajemen strategik. Komponen inti ini menggambarkan elemen-elemen utama yang saling berkaitan dan berkelanjutan dalam mencapai kesuksesan organisasi. Berdasarkan konsep manajemen strategik dalam model Hanger dan Wilin, strategi harus dirancang secara terintegrasi dan diterapkan dengan baik, meskipun pelaksanaannya dapat berbeda di setiap perusahaan. Proses ini dapat dimulai dari berbagai tingkat dalam hierarki organisasi. Nah, dalam komponen ini terdapat 5 komponen inti manajemen strategi. Yang pertama itu menetapkan visi, misi, dan tujuan. Itu menentukan arah jangka panjang, alasan keberadaan organisasi, dan target yang ingin dicapai. Lalu yang kedua itu ada pengamatan lingkungan. Nah, pengamatan lingkungan ini menganalisis faktor eksternal dan internal untuk mencapai peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dari strategi tersebut. Lalu yang ketiga itu terdapat perumusan strategi. Ini menyusun strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang keempat itu ada pelaksanaan strategi, itu menerapkan strategi ke dalam tindakan nyata melalui alokasi sumber daya dan koordinasi. Lalu yang terakhir itu evaluasi dan pengendalian. Ini memantau hasil dan melakukan perbaikan agar tetap sesuai dengan rencana. Jadi kelima komponen ini itu membentuk proses yang saling terhubung dan berkelanjutan dalam membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif. Apa itu keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitif bukan sekedar menjadi lebih baik, melainkan memiliki posisi strategis yang memungkinkan organisasi menghasilkan nilai lebih tinggi bagi pelanggan dibandingkan pesaingnya. Hal ini terjadi ketika perusahaan mampu menjadi satu rantai nilai atau value chain yang efisien. Jika perusahaan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, atau bisa melakukan sesuatu dengan cara yang lebih unggul, disitulah keunggulan tercipta. 12 jenis keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu superiority in price atau keunggulan harga. Bukan sekedar adu murah, tapi memberikan nilai value yang dirasa lebih besar oleh pelanggan dibandingkan uang yang mereka keluarkan. Yang kedua, superiority quality and design. Keunggulan yang lahir dari estetika dan ketahanan produk yang indah dan berfungsi baik menciptakan kepuasan emosional bagi pengguna. Yang ketiga, customer responsiveness. Seberapa cepat dan tepat perusahaan merespon keluhan atau keinginan pasar. Di era digital, kecepatan layanan adalah pembeda utama. Selanjutnya yaitu superiority in innovation, kemampuan untuk terus memperbarui produk atau berinovasi
kemampuan untuk terus memperbarui produk atau proses. Perusahaan yang berhenti berinovasi akan segera tertinggal oleh tren baru. Yang kelima, brand recognition and reputation. Nama baik adalah aset. Mereka yang kuat menciptakan kepercayaan instan sehingga pelanggan tidak ragu memilih Anda meski banyak pilihan. Yang keenam, ada effective marketing and promotion. Strategi komunikasi yang tepat sasaran. Pemasaran yang hebat membuat produk yang biasa saja menjadi terlihat menonjol dan esensial bagi konsumen. Yang ketujuh, ada cost efficiency and operational excellence, yaitu fokus pada penghematan di balik layar. Dengan biaya operasional yang rendah, perusahaan punya fleksibilitas untuk menurunkan harga atau meningkatkan margin laba. Yang kedelapan, strong intellectual property, yaitu perlindungan hukum seperti paten atau hak cipta. Ini adalah banteng pertahanan agar teknologi atau karya unik Anda tidak bisa dijiplak oleh pesaing. Selanjutnya ada wide distribution network, memastikan produk tersedia di mana saja dan kapan saja. Semakin luas jangkauan Anda, semakin sulit bagi pesaing untuk merebut pangsa pasar Anda. Yang ke-10 ada strong relationship with supplier and partners, yaitu memiliki teman yang tepat, hubungan baik dengan pemasok menjamin stok aman, harga bahan baku lebih murah, dan dukungan logistik yang solid. Yang selanjutnya yaitu customization and personalization, yaitu kemampuan memperlakukan setiap pelanggan secara unik, produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu, menciptakan loyalitas yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, sustainable practice and social responsibility, kepedulian pada lingkungan dan sosial. Di masa kini, konsumen lebih memilih perusahaan yang memiliki etika bisnis dan dampak positif bagi bumi. Selanjutnya ada 3 model strategi keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu model organisasi industri atau IO. Pandangan ini percaya bahwa kesuksesan ditentukan oleh kondisi eksternal. Anda harus menganalisis struktur industri seperti kebijakan pemerintah dan tren pasar, lalu memilih medan perang yang paling menguntungkan bagi Anda. Yang kedua ada model berbasis sumber daya atau RBV. Kebalikan dari IO, model ini fokus ke dalam perusahaan. Keunggulan datang dari aset unik yang disebut VRIN atau valuable, rare, intimitable, dan non-substitutable. Jika Anda punya tim ahli atau teknologi langka, itulah senjata utama Anda. Yang ketiga yaitu model gerilya, cocok untuk pasar yang sangat cepat berubah atau hyper kompetitif. Di sini tidak ada keunggulan yang abadi. Perusahaan harus lincah, kreatif, dan siap melakukan manuver tak terduga untuk merespon gangguan pasar. Selanjutnya ada formulasi manajemen strategik. Fokus pada tujuan yang objektif, sederhanakan proses, kelola keuangan atau kas dengan bijak, bangun tim yang efektif, dan selalu rencanakan masa depan atau proaktif. Contoh nyata keunggulan kompetitif yaitu yang pertama ada Apple, produk leadership dan brand recognition. Keunggulan dari Apple tersebut yaitu desainnya yang sangat elegan, ekosistem perangkat yang terintegrasi, dan inovasi yang konsisten, sehingga menghasilkan pelanggan yang rela mengantri dan membayar harga premium. Karena hasilnya pelanggan rela mengantri dan membayar harga premium karena persepsi kualitas dan prestis yang tinggi. Yang kedua ada IKEA, operational excellence and price superiority. Keunggulannya, model bisnis flat pack, furniture bongkar pasang yang menghemat biaya gudang dan pengiriman. Mereka memindahkan tugas perakitan ke pelanggan untuk menekankan harga. Hasilnya, bisa menjual furniture desain bagus dengan harga yang jauh lebih murah dibanding pesaing tradisional. Yang ketiga ada Amazon, customer intimacy and wide distribution.
Keunggulannya, perusahaan ini menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi personal kepada setiap pengguna dan jaringan logistik raksasa yang memungkinkan pengiriman atau 1 hari sampai. Sehingga hasilnya, pelanggan merasa sangat dimudahkan dan sulit berpindah ke toko online lain. Dan yang terakhir, yang keempat ada Indomie Wide Distribution Network. Keunggulan Indomie sendiri yaitu jaringan distribusi yang masuk hingga ke warung-warung kecil di pelosok desa di seluruh Indonesia. Hasilnya, meskipun banyak pesaing mie instan, Indomie tetap menjadi pemimpin pasar karena produknya paling mudah ditemukan di mana saja. Dan yang terakhir, Coca-Cola Brand Reputation. Keunggulannya, kekuatan merek yang sudah dibangun lebih dari seabad. Orang tidak hanya membeli minuman soda, tapi membeli kebahagiaan yang dicitrakan merek tersebut. Hasilnya, sulit bagi merek baru untuk menggoyangkan loyalitas konsumen Coca-Cola meski rasa produknya mungkin mirip. Halo, saya Muhammad Fadan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 strategi utama dalam manajemen strategik yang digunakan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Secara umumnya itu ada 3 strategi utama. Yang pertama itu adalah product leadership, yang kedua operational excellence, dan yang terakhir customer intimacy. Yang pertama itu strategi product leadership atau biasa disebut keunggulan produk. Dalam strategi ini, perusahaan berfokus pada pengembangan produk atau layanan inovatif, unik, dan berkualitas tinggi. Tujuannya itu adalah memimpin dalam inovasi. Contoh perusahaannya yang menerapkan strategi ini itu adalah Apple. Karena Apple dikenal menghadirkan produk inovatif seperti iPhone dan MacBook dengan desain dan teknologi yang unggul. Dan ada pula contohnya itu perusahaan Tesla. Dia juga perusahaan yang berfokus pada inovasi kendaraan listrik dan teknologi masa depan. Yang kedua itu ada strategi operational excellence atau keunggulan operasional, yang artinya strategi ini itu menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis, seperti menekankan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Contoh perusahaan itu yang menerapkan strategi ini adalah Walmart. Walmart mampu menawarkan harga yang sangat kompetitif karena sistem distribusinya dan operasionalnya itu sangat efisien. Ada juga yang bisa dikenal itu McDonald. Dia juga dikenal dengan standar operasional yang cepat, konsisten, dan efisiensi di seluruh dunia. Dan yang terakhir itu adalah customer intimasi. Strategi yang ketiga ini atau yang terakhir ini itu adalah keintiman dengan pelanggan, yang artinya strategi ini perusahaan berfokus atau fokus memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam dan membangun hubungan jangka panjang. Contohnya itu adalah perusahaan Amazon yang memberikan rekomendasi produk sesuai dengan preferensi serta pelayanan yang cepat. Selain itu juga di zaman sekarang juga ada perusahaan yang bisa dikenal Netflix juga menerapkan strategi dengan memberikan rekomendasi film dan serial berdasarkan kebiasaan menonton pengguna. Sebagai kesimpulannya dari 3 poin utama strategik ini itu adalah product leadership menekankan inovasi produk, operational excellence menekankan efisiensi biaya, dan customer intimasi itu menekankan hubungan dengan pelanggan. Pilihan strategi yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan pasar. Dengan strategi yang tepat ini, perusahaan dapat mencapai keunggulan, kompetitif, dan keberlanjutan jangka panjang.